Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Utari selaku Kepala SMP Negeri 2 Pasir Jambe, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Pasir Jambe. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Pasir Jambe dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya sebagai moderator membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan acara, yang kedua sambutan oleh Ibu Utari selaku Kepala SMP 2 Pasir Jambe, acara yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Novida Ismi Aziza, acara yang keempat nanti ada sesi menanggapi atau terdiri dari 2 tanggapan, dan acara yang kelima sesi tanya jawab. Acara yang terakhir nanti ada doa dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Utari selaku Kepala SMP Negeri 2 Pasir Jambe. Kepada Ibu Utari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Pasir Jambe dan SMP SSA Pasir Jambe 7. Yang terhormat penyaji pada siang hari ini yaitu Ibu Novi yang akan melaksanakan diseminasi disiplin positif. Selawat puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas selamatnya kita semua bisa berkumpul di ruang lab ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, hari ini ada yang tidak sehat, sehat semua. Kita berdoa semoga rekan-rekan kita yang masih sakit diberi kesehatan, segera dipulihkan, diangkat penyakitnya. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasul karena atas ajarannya kita bisa istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu, pada hari ini yang kedua ya Nabi. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan atau mengikuti pendampingan individu, yang kedua sekarang diseminasi budaya positif. Ya, yang saya harapkan di sini Bapak Ibu bisa mengambil positif apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Novi, bisa bermanfaat bagi kita semua. Syukur-syukur kalau diimplementasikan kepada murid dan murid ya, 3M, murid dan murid. Termasuk saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang pengelolaan kinerja ya. Ini sudah memasuki akhir Juni. Ini saya tadi di WA sama pengawas supaya segera mengisi ya dokumen refleksi tindak lanjut, juga mengirim bukti dukung ya
dan pengembangan kompetensi. Kalau misalkan sertifikatnya masih belum, monggo, ini banyak sekali diklat yang gratis ya, termasuk saya kurang memang. Ya, jadi saya mohon untuk acara hari ini Ibu Novi nanti akan menjabarkan apa itu diseminasi ya Bu Novi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa diharapkan bisa mengikuti jejak yang akan Bu Novi yang Bu Novi ikuti di CGP ya, calon guru penggerak. Saya tahu Bu Novi kejar tayang ya saya tahu apa namanya tugasnya banyak sekali sampai ditempel di tembok itu ya. Saya pikir jadwal apa? Oh, jadwal CGP. Ya, mudah-mudahan selama 6 bulan ini Bu Novi diberi kesehatan supaya bisa melaksanakan CGP dengan selalu sehat, karena sehat itu mahal ya Bapak Ibu. Kalau sakit itu lebih mahal lagi, ya sudah sakit bayar ya. Nah, ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa PMM-nya ya, sudah sudah waktunya terakhir ya, Juni. Sebisa mungkin sebelum liburan sudah selesai ya. Jangan pas liburan saya diberi tugas menilai ya. Ya, kalau liburan ya libur ya Bapak Ibu. Ya, kalau kerja ya kerja. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu tadi yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Pasar Jambe yang akan disampaikan oleh Ibu Novida Ismi Azizah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu semuanya karena sudah bersedia hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Pasar Jambe. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi terciptanya disiplin positif di sekolah kita. Nah, perkenalkan Bapak Ibu sudah kenal ya? Untuk yang di samping saya itu ada Bu Fenty, pada pendampingan individu kemarin beliau bisa hadir. Dan yang paling kanan adalah Ibu Aryani Kusumaningrum selaku fasilitator. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan. Yang pertama adalah saling menghormati. Sepakat ya? Berikutnya, hadir penuh perhatian. Berkolaborasi untuk kemajuan. Berbicara ketika sudah diizinkan, mohon untuk angkat tangan terlebih dahulu. Izin jika meninggalkan ruangan. Boleh ya Bapak Ibu kalau meninggalkan ruangan untuk ke kamar mandi. Jangan sampai karena takut tak boleh meninggalkan ruangan terus tidak ke kamar mandi, dan mengikuti dengan perasaan gembira. Baik, saya punya ice breaking Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berdiri. Mohon berdiri Bapak Ibu. Boleh di luar kursinya. Ya, ini adalah gerakan senam otak supaya kita lebih fokus dan
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada kata yang menurut saya sangat menarik dari John F. Kennedy, jika ingin jalan cepat, maka jalanlah sendiri. Namun, jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Baik, berikutnya budaya positif. Alasan kami melaksanakan diseminasi yaitu budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, serta murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di SMP Negeri 2 Basuki Jambi. Kesadaran akan penerapan disiplin ini belum berdasarkan motivasi internal atau dari dalam diri anak, namun masih menganut sistem penghargaan atau bahkan hukuman. Jadi anak-anak masih melaksanakan patuh pada peraturan itu karena dihukum atau paling tidak karena reward. Jadi model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada murid. Selain itu, guru sebagai pemegang kontrol masih belum pada tahap manajer, melainkan saya sendiri ya Bapak Ibu ini masih sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi saya benar-benar mengikuti pendidikan guru penggerak ini, luar biasa sekali Bapak Ibu ilmu yang saya dapatkan. Saya banyak sekali merefleksikan diri saya. Ternyata apa yang saya lakukan itu saya sangat berdosa kepada anak-anak. Sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi ada ataupun tidak ada Bapak Ibu guru, diharapkan mereka itu sudah sadar dengan sendirinya. Murid yang memiliki disiplin berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Tujuan dilaksanakannya aksi nyata yaitu saya berharap terwujud visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, serta menguatkan peran guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif. Tolak ukurnya keberhasilan dari budaya positif ini Bapak Ibu, yang pertama adalah nanti akan terbentuk yang namanya keyakinan kelas di setiap kelas. Jadi ini adalah membutuhkan kolaborasi atau kerjasama antara terutama wali kelas dengan murid, dan konsistensi murid serta wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut. Kemudian minimal 75% murid sudah mulai karakternya sudah terbentuk, dan membudayanya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ada 7 konsep Bapak Ibu terkait budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lanjut Pak Markai. Nah, coba Bapak Ibu berpasangan dua-dua. Bapak Ibu bisa menuliskan di kertas sticky note yang sudah tersedia. Bapak Ibu tuliskan satu hal, entah itu benda, entah itu orang, apapun itu yang menurut Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga. Coba tuliskan, dan itu rahasia, tidak apa-apa.
dalam hidup Anda. Kemudian Bu tadi bisa ikut mungkin dulu dengan Pak Marga. Ada pulpen bagi Bapak Ibu? Pak Marga juga bisa ikut. Tuliskan sesuatu hal yang menurut Anda sangat penting dan berharga dalam hidup Anda. Sampun Bapak Ibu? Rahasia. Lalu kertas yang berisi tulisan itu jenengan terserah benda, orang, atau apapun itu yang menurut jenengan itu adalah sesuatu yang penting. Satu saja. Kalau Pak Seto mungkin istri gitu ya, belum. Apa yang paling penting dalam hidupnya jenengan? PS ya Pak Yesus. Iya. Pokoknya itu silakan jenengan rahasia ya. Terus jenengan genggam di salah satu tangan. Genggam dengan erat dengan segala daya. Dan sekarang berpasangan dua-dua, giliran gantian satu. Misalnya Bu Sumar dengan Bu Galuh, pasangan. Coba yang sekarang mau dirayu siapa? Bu Sumar apa Bu Galuh? Bu Sumar dulu ya. Mbak Galuh, rayulah Bu Sumar gimana caranya Bu Sumar supaya bisa mau membuka tangannya. Boleh dirayu, boleh diapakan, pokoknya seperti itu. Nah, ini tidak. Ceritanya seperti itu. Bisa? Begitu. Pak Seto dengan Pak Ridho. Sudah? Sudah ya? Oke, siapa yang mau mengepalkan tangan dulu maksudnya? Menjaga Pak Seto. Oke, silakan Pak Ridho untuk supaya Pak Seto bisa membuka kepalan tangannya. Bapak Ibu guru yang lain boleh mengikuti juga dengan gandengannya masing-masing. Ayo, mau Nanti kita traktir kopi gitu ya. Sudah terjadi satu. Baik, let's go. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata kepalan tangannya Pak Seto terbuka. Sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol kepalan tangan tadi itu? Yang punya dirinya sendiri. Betul apa tidak? Kalau seandainya Pak Seto tadi ingin bagaimana caranya menyelamatkan, memperjuangkan, ya tidak akan selamanya terbuka. Mungkin Pak Seto punya alasan kenapa membuka. Kenapa Pak? Diiming-imingi. Oh tidak ada. Kasihan. Nah, oke, selanjutnya Pak Marga. Jadi begitu Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar kita menurut Dr. William itu terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jangan sampai keliru ya kalau ngomong. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya sebenarnya ya Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengontrol murid kita. Meskipun kita dengan segala daya upaya, kita memaksakan anak untuk patuh, kita memaksakan anak untuk belajar. Kalau anak tersebut tidak mau melakukan, selamanya tidak akan bisa. Kok anak tersebut bisa dikontrol? Berarti dia waktu itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya tidak bisa memaksakan. Kenapa? Karena yang punya kontrol adalah diri murid itu sendiri. Berikutnya Pak Marga. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu adalah bentuk kontrol yang kita berikan ke anak. Seolah-olah itu adalah efektif. Ternyata mereka masih punya apa ya? Istilahnya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut bisa jadi menyadari dan mau ikut, bisa jadi juga tidak mau. Meskipun kita sudah memberikan apa ya, oleh Bu Sumar dinasehati, sudah istilahnya dialusi gitu ya Bu. Tapi tetap mereka punya
punya kontrol atas diri mereka sendiri. Kemudian yang nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ini mungkin saya juga sering melakukan. Anak-anak yang istilahnya itu melakukan kesalahan langsung kita kritik, bahkan di depan temannya yang lain, itu justru mereka tidak akan membuat mereka sadar, tidak akan menguatkan karakter, malah terjadi sebaliknya. Berikutnya Pak Marga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Bisa jadi ketika ada misalnya Pak Ridho menasehati si A, ada Pak Ridho saja nurut. Nanti kalau ada Pak Ridho tidak ada, sudah. Bapak Ibu guru ngomong, dimasukkan bajunya, dimasukkan saat itu. Tapi ketika gurunya sudah keluar dari kelas, yang terjadi adalah keluar lagi. Dan bila kita ingin membuat kemajuan, maka perlahan-lahan ubahlah paradigma atau pemikiran Anda dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu semuanya sama. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata semua orang itu melihat hal yang berbeda-beda. Mereka memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi saling toleransi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, menjadi bahwa semua yang dilakukan meskipun itu salah itu sebenarnya punya tujuan. Jadi mereka itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Dan dari orang lain bisa mengontrol saya menjadi hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol saya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Untuk mewujudkan murid yang merdeka, syarat utamanya itu pasti harus ada disiplin yang kuat. Kata disiplin ini seringkali dikaitkan sama tata tertib, ya, tata tertib, hukuman, terus rasa tidak nyaman. Padahal sebenarnya ini beda, Bapak Ibu. Disiplin positif dengan aturan itu beda. Bapak Ibu, saya mau bertanya, jenengan kalau naik motor itu pakai helm? Iya, tergantung. Tergantung. Kenapa kok kita harus pakai helm ketika naik motor? Nah, bagus jawabannya Bu Sumar. Karena takut ditilang polisi, berarti itu masih peraturan, Bapak Ibu. Bukan disiplin positif. Kenapa? Karena masih belum sadar tentang keyakinan. Tapi kalau Pak Rahman jawab untuk keselamatan, berarti dia itu sudah menyadari. Berbeda ya? Disiplin positif ini harus termotivasi dari dalam diri anak itu sendiri, Bapak Ibu. Dan murid secara sadar mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Ayo. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ada 6 Bapak Ibu, jangan dikurangi dan ditambahi ya. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Dan menurut teori ada 3 Bapak Ibu alasan manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Itu berasal dari eksternal. Motivasinya eksternal. Saya tidak mau dihukum, berarti dari orang lain. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya rajin piket sih biar melihat si dia gitu. Misalkan, iya. Bang Els apa Mbak? Kemudian yang berikutnya yang motivasi ketiga menjadi orang yang mereka inginkan berdasarkan nilai yang mereka
peduli di apa pokoknya saya ini nilai yang saya pegang dan saya harus melakukan. Itu adalah motivasi internal atau intrinsik. Jika motivasi intrinsik ini sudah muncul Bapak Ibu, ini akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh hukuman maupun hadiah karena berdasarkan pada nilai kebajikan atau profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak Marga, tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu sebenarnya punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama sendiri, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, rumah, kesehatan, keamanan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang. Pasangan itu nomor 2 Pak. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi diterima, dipedulikan, jadi bagian dari kelompok, dianggap, itu masuk ke kebutuhan yang kedua. Yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini sudah mulai Bapak Ibu. Yang awalnya kebutuhan pertama sudah terpenuhi, dia akan meningkat ke kebutuhan kedua. Kebutuhan kedua terpenuhi, lanjut ke kebutuhan ketiga tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah terpenuhi lagi, naik ke kebutuhan keempat, yaitu akan kebebasan. Mandiri, punya pilihan, mencoba hal baru, dan yang terakhir adalah kesenangan. Bermain, humor, antusias, kemudian tertawa. Dan kebutuhan ini Bapak Ibu, ini juga dibutuhkan oleh murid-murid kita. Jadi murid-murid kita itu kalau melakukan kesalahan sebenarnya itu punya alasan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin ada salah satu di sana yang belum terpenuhi kebutuhannya. Iya, kurang perhatian. Berarti ada di nomor 2. Di rumah sudah tidak dapat kasih sayang, tidak dipedulikan seperti itu. Lanjut Pak Marga. Nah, coba ada pertanyaan, ada kasus nih Bapak Ibu. Siapa yang mau membantu membaca? Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kalau seperti itu, kenapa kok kamu benci berani? Terus anaknya bilang seperti ini. Kebutuhan dari 5 tadi apa kira-kira? Kesenangan. Coba diklik Pak Marga, apakah betul? Benar. Yang kedua, silakan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebetulan apa Bapak Ibu? Diperhatikan, berarti masuk kasih sayang. Apakah betul? Benar. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ada lagi Mas ya? Pak Ridho sekarang. Oh, berarti ini harus segera ke Wijaya Optik Pak. Pak Yusuf. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Berarti kebutuhan apa Bapak Ibu yang tidak terpenuhi di sini? Kebebasan. Apakah benar? Betul. Jadi itu Bapak Ibu sebenarnya ya. Kok anak-anak jalan-jalan terus ketika pelajaran ternyata mereka
belum terpenuhi kebutuhan kebebasan. Berikutnya Pak Marga. Mbak Galuh mungkin. Monggo Wina. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru mungkin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira? Ini dihargai, berarti penguasaan, betul. Bapak harus menghindar semuanya ini. Oke, berikutnya yaitu hukuman versus konsekuensi. Berikutnya Pak Marga. Nah, contohnya di dalam keluarga kita, anak melanggar batas waktu penggunaan HP. Kalau konsekuensi hukum yang dilakukan itu akan berhubungan dengan kesalahan. Sedangkan hukuman tidak, melanggar pakai HP, tapi yang dilakukan adalah tidak boleh makan cemilan favorit. Dan nyambung ya Bapak Ibu. Itu hukuman. Tapi kalau yang dilakukan waktu penggunaan HP dikurangi, nyambung. Terus konsekuensi itu memberikan pengalaman belajar. Jadi kok tidak patuh, maka dibuat alarm. Nanti kalau alarmnya sudah bunyi, berarti harus berhenti main HP. Masuk akal ya? Kalau yang satunya enggak, disuruh menulis di kertas 100 kali, saya tidak akan bermain HP, tidak ada hubungannya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya di sini merasa tertampar karena saya sendiri sebelum mengikuti PGP ini jual Bapak Ibu dari semua ini gitu. Ayo Bapak Ibu kita ikut PGP bersama-sama sehingga kita bisa bermanfaat buat murid-murid kita. Berikutnya, anak tetap dihargai, jadi tidak membentak, tidak mengancam. Kemudian anak didampingi ketika menggunakan HP. Tidak begini, HP-nya harus ditempel di dinding. Jadi kamu kalau main HP di sini saja, nggak masuk akal. Gitu. Next, Pak Marga. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang tertinggi itu bukan konsekuensi, malah justru namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya melalui kolaborasi. Jadi anak itu dipanggil, kemudian ditanya mengapa kok melakukan hal tersebut dan mencari solusinya. Nah, di sini ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, dan keempat pemantau, serta kelima sebagai manajer. Berikut ini ada satu video mungkin bisa ditonton oleh Bapak Ibu supaya lebih paham mengenai penerapannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Gosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Ibu siap-siap merefleksikan dirinya ya. Termasuk apa kita? Tapi masih ada waktu untuk berubah, Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Belum
senda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan terakhir, posisi manajer adalah yang paling ideal, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, Bapak Ibu, saya kecewa sekali sama kamu. Berarti posisi kontrol apa? Satu, penghukum. Dua, membuat rasa bersalah.
3, teman, keempat, pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau kecewa sekali dengan kamu, jawabannya adalah deng 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 deng, membuat rasa bersalah. Selanjutnya Bapak Marga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menjudge apa berarti? Penghukum. Apakah benar? Kita saksikan. Oh betul. Dan berikutnya lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Sebagai teman. Apakah betul? Sudah paham ya Bapak Ibu? Berikutnya lagi, jika kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak dapat nilai, tidak munggah. Novi sering mikir. Apa? Konsekuensi berarti apa? Kata kuncinya konsekuensi. Sebagai pemantau. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kurang 2 lagi ya, keyakinan kelas dan terakhir restitusi. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam kelas. Guru berperan dalam mewujudkannya, yaitu dengan melibatkan murid. Ini adalah salah satu dokumentasi. Saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak saya kelas 7. Berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan itu pasti menggunakan segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi ini mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya Pak Marga. Ini adalah salah satu contoh kasus Bapak Ibu. Bisa diklik kemarin. Di sini ada film pendek. Nah, oke, yang ini aja mungkin ya. Rifki. Nah, sebentar. Tidak bisa. Mana yang kliknya? Nah, gitu. Ini kemarin saya coba menerapkan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya malu sendiri. Iya benar, tapi setiap misi itu aja
itulah salah satu contoh penerapannya Bapak Ibu. Sekarang sampai di penghujung acara yaitu refleksi. Sebelum itu mungkin bisa ini Pak Marga sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bu Novi yang telah memaparkan materinya. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Acara selanjutnya ada sesi menanggapi atau Bapak Ibu menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Novi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah Bu Novi sampaikan tadi. Selama penyampaian materi tadi, saya coba untuk merefleksikan apa yang sudah disampaikan kepada diri saya selama saya mengajar di sini, bahwasanya teori kontrol yang saya berikan ke anak-anak itu sedikit sekali. Artinya ketika saya menghadapi sebuah masalah di sekolah, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, saya condong atau lebih cenderung menggunakan hal yang berkaitan dengan pemaksaan atau bahkan hukuman untuk membuat anak-anak jerat atau lebih meningkatkan kedisiplinan lagi. Tetapi setelah saya memperhatikan dan melihat materi yang disampaikan Bu Novi tadi, semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, saya bisa lebih bisa mengaplikasikan materi terkait budaya positif yang telah disampaikan Bu Novi, dan saya rasa banyak hal yang baik, yang positif untuk bisa diaplikasikan di sekolah terhadap anak-anak supaya menjadi hal yang baik lagi ke depannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanggapan yang kedua dari Bapak Rahman, Bapak Seto, Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rahman. Saya dari SMP 1 Atap 2007, sudah kenal semuanya, cuma mencoba untuk berkenalan lagi. Ibu Novi yang saya hormati, kami dari 1 Atap itu merasa sangat senang sekali hari ini mendapatkan banyak wawasan pengetahuan, terutama terkait masalah pembelajaran, pendekatan terhadap siswa, karena kita memang setiap hari berkecimpung dengan siswa, bertatap muka dengan siswa karena seorang guru. Banyak hal yang kita dapatkan dari Bu Novi terkait pendekatan terhadap siswa. Memang apa yang disampaikan oleh Bu Novi tadi itu memang luar biasa saat kita melakukan kontrol kontrol terhadap siswa atau peserta didik itu memang harus betul-betul tidak kemudian serta-merta dengan menggunakan kekerasan, suara yang keras, kemudian pemaksaan, tapi lebih kemudian bisa melakukan identifikasi. Anak melakukan kesalahan kan mungkin memang ada sebabnya, bukan ya. Terus kemudian latar belakang anak itu dari setiap siswa itu kan membawa latar belakang yang berbeda. Mungkin latar belakang keluarganya, kemudian lingkungan di rumah, di masyarakat, sehingga tidak semua itu siswa bisa mudah untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Untuk itu kami sangat senang sekali mendapatkan wawasan pengetahuan terkait dengan masalah kontrol terhadap siswa, ya. Terus kemudian kami mengakui bahwa memang kami lebih banyak yang contoh pembelajaran kita diberikan kepada siswa memang pada kekerasan tadi. Kadang-kadang kita berkata lantang gitu kan ya, ternyata salah ya, kurang pas kalau seperti itu. Yang baik itu memang membangun kesadaran bahwa siswa itu tidak langsung kemudian dengan kita tegur secara keras langsung bisa sadar, enggak, ternyata memang butuh proses, dan itu memang harus kita lakukan secara terus menerus gitu kan ya. Pengalaman kami di Zatap memang ketika anak ditegur agak keras,
ya akhirnya mereka tidak hadir besoknya di sekolah. Lah untuk itu saya senang sekali hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah ini mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama teman saya Pak Seto dan Bu Ina di sana, karena memang sesungguhnya kita ingin membangun lingkungan belajar yang semangat di sana. Cuma karena memang kondisinya ya mungkin ya seperti itulah, dekat dengan sekolah induk, kemudian memang minim siswanya, sehingga kami itu prakteknya kurang kurang maksimal karena memang kita kekurangan siswa. Tetapi alhamdulillah kita hari ini sudah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arifan yang sudah menanggapi apa yang dipaparkan oleh Bu Novi. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang sebelum berakhir ada acara yang paling inti, yaitu acara sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang mungkin masih bingung atau ada undang-undang yang mau ditanyakan kepada materi Bu Novi, siap menjawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Dua penanya. Apakah kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, monggo disilakan. Ada lagi? Monggo Bapak Yusuf mau bertanya. Sedikit melenceng dulu tentang pendidikan yang dari program guru itu kan pendidikan seumur hidup panjang hayat. Tapi masalahnya kita baru-baru ini kan dialekkan dengan budaya UKT itu yang melejit. Padahal Dirjen Pendidikan mengatakan pendidikan setinggi atau setara S1 itu bukan tersier, bukan kebutuhan pokok. Itu bagaimana pernyataan seorang Dirjen dari Pendidikan itu kok mengatakan pendidikan bukan sepanjang hayat, tidak tersier, kebutuhan sampingan dan kebutuhan pokok bagi kita sebagai manusia yang butuh pendidikan itu. Pendidikan itu bukan kebutuhan pokok atau pendidikan itu bukan tinggi kan SMA itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sofi. Pertanyaan pertama adalah apakah kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Benar ya? Begini Bapak Ibu, memang saya sebelum masuk di mengikuti pendidikan guru penggerak ini, istilah keyakinan kelas itu aneh menurut saya Bapak Ibu. Jadi yang saya tahu itu kesepakatan kelas. Sama apa berbeda? Jawabannya adalah berbeda. Namun intinya itu masih hampir mirip. Kalau kesepakatan kelas itu suatu peraturan yang dibuat bersama antara guru dengan murid. Jadi murid itu dilibatkan di situ Bapak Ibu. Contohnya kesepakatannya tidak boleh meninggalkan ruangan. Tadi kesepakatan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif. Jadi lebih mengarah menginternalisasi nilai-nilai kebajikan yang di program belajar Pancasila tadi ya, lebih diinternalisasi lagi dan bentuknya adalah kalimat positif. Kalau seandainya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, maka keyakinan kelasnya bagaimana? Harus datang tepat waktu. Jadi datang tepat waktu. Tidak boleh mencontek saat ujian, berarti keyakinan kelasnya harus jujur. Jadi mengarah ke sana Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelas masih bisa benar sama-sama mengatakan nilai kebajikan, tapi keyakinan itu lebih ke arah positifnya. Seperti itu. Dan kalau kesepakatan, anak-anak itu masih takut akan konsekuensi.
Kalau menurut saya pribadi benar juga Bapak Ibu, karena kan sebenarnya kita itu wajib belajarnya berapa? 9 tahun. Yang dimaksud itu 12 ya sekarang ya? 12 tahun. Jadi dengan belajar 12 tahun itu sudah pokok. Dan kalau seandainya ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu benar kebutuhan tersier. Memang kita itu seharusnya jadi orang yang pembelajar sepanjang hayat. Namun seperti di SMA di tingkat yang lebih atas ya maksud saya, setelah SMP itu ada pilihan mau ke SMA atau ke SMK. Kalau nanti SMA itu harus kuliah lagi, menambah skill istilahnya, menambah pengetahuan. Tapi kalau SMK di sana sudah dilatih keterampilannya sehingga anak-anak itu sudah siap kerja seperti itu. Atau mungkin ada yang mau membantu menjawab pertanyaan yang luar biasa, Bu Tari mungkin? Luar biasa. Kalau belajar itu tidak sepanjang hayat ya, sepanjang hayat. Jadi belajar dalam istilah sekolah itu kita berada di jenjang sekolah mulai STK ya, PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kalau kita melanjutkan. Tapi belajar itu memang sepanjang hayat, jadi tidak harus di sekolah ya. Meskipun kita sudah pensiun ya, kita juga harus belajar ya. Ya, belajar jadi mungkin di sini belajar itu tidak harus diartikan bahwa kita harus sekolah, ya, duduk di bangku sekolah. Tetapi belajar dimanapun kita bisa belajar. Di sini kita juga belajar. Ya, di rumah juga belajar berumah tangga. Kecuali Pak Marga ya, belum. Nah ini, jadi belajar ini dimanapun kita bisa belajar. Jadi tidak diistilahkan kalau belajar itu harus mengenyam bangku sekolah, ya. Tapi dimanapun kita itu belajar ya, Bapak Ibu. Jadi istilahnya belajar sepanjang hayat itu betul. Ya, tapi kalau yang dimaksud Pak Yusuf ini perguruan tinggi ya Pak, nah itu bukan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan yang pokok itu adalah sampai SMA ya. Kalau perguruan tinggi itu tergantung dari individu dan kemampuan dari masing-masing orang ya. Kalau mau melanjutkan ya monggo, karena memang kalau perguruan tinggi itu kan biayanya juga mahal ya. Nah, jadi itu tergantung dari kemampuan masing-masing individu, Bapak. Itu mungkin itu ya yang kita tanyakan aja ke Dirjen Dikti ya. Iya, itu di TikTok ya. Iya, saya baca sepertinya tadi malam ya. Jadi saya agak ternyata perguruan tinggi itu tidak penting ya, yang penting sampai SMA. Mungkin ini ya Pak Yusuf, mungkin Bu Sumar mau nambahi, monggo. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara sudah selesai. Sekarang masuk ke acara paling akhir, yaitu doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Yusuf. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif sudah kita laksanakan dan berjalan lancar. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, minta tolong untuk Ibrahim memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Rofi ingin tahu semangat kalian. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Oke, nanti tuliskan dulu. Kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini di dalam kelas ini dan diharapkan itu dapat dilaksanakan di dalam kelas. Tujuannya apa, anak? Untuk mewujudkan kelas impian. Kalian pasti pernah menginginkan atau punya angan-angan kelas saya itu inginnya seperti ini. Iya kan ya? Pernah punya kan? Nah, apa sih impian kalian di sini? Yang bisa memberikan contoh satu aja. Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan kita. Saling menghargai. Oke, bagus. Saling menghargai. Nah, Bu Novi akan membagikan satu sticky notes. Masing-masing anak akan saya beri satu. Kemudian minta tolong untuk diisi kira-kira saya ingin seperti apa ya kelas saya. Impianmu di sini itu seperti apa kelasnya? Apakah rapi atau bagaimana ya? Nanti akan kita buat yang namanya keyakinan kelas. Paham anak-anak? Sini boleh. Belakang satu-satu yang mungkin diberikan yang kita. Silakan anak-anakku menuliskan satu nilai yang diinginkan di kelas ini. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Silakan anak-anakku untuk menempelkannya di depan dengan tertib. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan satu persatu dari nilai-nilai yang kalian tulis.
tidak boleh bullying. Masuk yang mana? Menghargai. Tidak menjadikan nama orang tua sebagai bahan cobaan. Menghargai ya. Tidak melawan pembicaraan guru. Juga menghargai. Menjadi kelas yang kompak. Oke, ini ya. Tidak, ya, ininya kompak, saling menghormati, selalu kompak, kompak juga, saling menghargai. Tidak ada perundungan berarti bukan menghargai ya, anak ya. Dalam tidak mengolok-olok nama orang tua, saling menghormati, masa yang mana anak? Menghargai, benar ya? Saya ingin tidak ada yang mengolok nama orang tua. Oke. Tidak ribut pas guru menerangkan, masa yang mana? Disiplin. Kedisiplinan. Saya ingin kelas 7 rapi dan bersih, berarti di sini ya. Menjaga kebersihan. Piket setiap hari menjaga kebersihan. Saling menghargai. Masa yang mana? Menghargai. Ingin menghargai juga. Tidak bullying juga masuk ke menghargai. Baik, anak-anakku, kita sudah menemukan nilai-nilai yang kita yakini. Yang pertama apa anak? Saling menghargai. Benar tulis ya? Saling menghargai. Terus berikutnya lagi apa anak? Selalu kompak. Jadi tidak ada yang ngegerak, semuanya kompak, rukun ya. Dan berikutnya harus disiplin. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan. Ini adalah nilai-nilai yang kita yakini. Apakah bisa diterapkan anak-anak mulai hari ini? Bisa. Berjuang dan harus
Sisri